Iya, tapi memang yang disampaikan sama Mbak Mika tadi ya, ini kan kita berangkat dari dua potret yang kontras ya, Mas Hada dan Mas Arief ya. Ketika kita bicara dunia politik kita, wajah politik kita itu kan sangat maskulin ya, bukan hanya didominasi oleh laki-laki gitu ya, tetapi cara pandang gitu ya, kultur yang terbangun termasuk di dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan kebijakan politik pun juga wajahnya adalah laki-laki gitu ya. Sementara wajah lain yang kontras itu yang tadi disampaikan sama Mbak Mika gitu ya, bicara tentang potret ketimpangan, wajahnya didominasi oleh perempuan, baik itu ketimpangan ekonomi gitu ya, sosial dan lain sebagainya, termasuk ketimpangan politik. Jadi dari situ saja kan sebenarnya kita dihadapkan pada situasi yang ini nggak ideal gitu ya. Dominasi laki-laki di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, kemudian dominasi perempuan gitu ya di dalam berbagai persoalan publik itu. Makanya dorongannya kan memang gerakan perempuan itu menghadirkan keterwakilan ya, yang minimalnya tadi dibilang sama Mbak Mika 30%. Nah kalau kita menjawab secara filosofis gitu ya, teori-teori politik itu kan bilang bahwa demokrasi bicara tentang kesetaraan ya, demokrasi bicara tentang inklusi. Kesetaraan artinya kita bisa melihat bagaimana setiap warga negara seharusnya punya akses yang sama gitu ya. Nah kita tadi punya persoalan di mana aksesnya tuh udah beda gitu. Jadi afirmasi kan sebenarnya arahnya adalah untuk membuka akses ya buat perempuan yang selama ini tersumbat di channel-channel yang ada gitu ya, di partai politik, di pemilu gitu, dan juga di parlemen. Jadi prinsip kesetaraan dan prinsip inklusi ini yang sebenarnya perlu dihadirkan gitu ya, sehingga ketika perempuan hadir di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, kita bisa lebih mendorong gitu ya agar wajah demokrasi kita menjadi wajah demokrasi yang setara dan inklusif. Ya, itu kira-kira jawaban yang agak filosofisnya gitu ya. Kalau jawaban common sense-nya ya yang tadi Mas Arief bilang harusnya 50%, iya juga sih gitu. Karena kan jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia kan hampir sama. Sama ya, kurang lebih ya 50% gitu. Dalam banyak hal partisipasi memilih misalnya justru lebih banyak perempuan. Betul, iya. Jadi kelihatan sekali gitu bahwa harusnya kalau kita pakai logika common sense saja ketika jumlahnya sama, agar bisa mewakili seluruh populasi penduduk Indonesia harusnya juga perwakilannya sama. Ini ada angkanya nih. Keterwakilan perempuan nih, jumlah caleg dan jumlah yang terpilih. Yang di atas itu caleg, yang di bawah terpilih kira-kira. Jadi yang terakhir pemilu 2019, maka jumlah perempuan di DPR itu DPR RI 20,8%. Jadi ya meningkat dari yang sebelumnya begitu. Tapi